Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A8 ingin mempresentasikan hasil kelompok atau tugas proyek 2 kami yang berisikan dengan kelompok dengan saya sendiri Rizky Hairul Ramadan dengan stambuk 130202202268 dan kemudian teman-teman saya dipersilakan. Dengan saya sendiri Andi Abdi Farul Islam dengan NIM 130 20 22 02 70. Oke, perkenalkan nama saya Ramadian Kermangori dengan stambuk 1302020287. Kemudian saya Muhammad Raslam Al-Syam dengan NIM 130 2022 0296. Dan terakhir saya Muhammad Rafael Nuryadin dengan NIM 1302022 0300. Dan untuk materinya tersendiri, yang pertama itu ada judul proyek. Materi ini akan dibacakan oleh Andi Abdi Farul Islam. Kepada Andi Abdi Farul Islam dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama itu adalah judul proyek. Di sini kami memiliki judul proyek yaitu pengembangan sistem smart parking berbasis teknologi di Menara Bosowa, fokus pada efisiensi dan praktisan. 2. Tujuan. Sistem parkir berbasis teknologi modern yang diusulkan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna dalam mengakses area parkir dengan mengadopsi teknologi seperti ANPR dan RFID. Yang ketiga, metodologi. Metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi agile yang adalah metodologi yang dipilih. Keempat, pelaksanaan studi lapangan. Pertama, survei wawancara dan observasi. Pertama, deskripsi kegiatan. Waktu observasi dan wawancara Senin 2. Mungkin untuk saudara Andi Abdi Farul Islam tolong dibacakan dulu metodologinya di bagian metodologi. Mungkin bisa dilanjut. Baik, saya ulangi yang ketiga itu metodologi. Metodologi tindakan itu adalah metodologi agile. Alasan penggunaan metodologi agile cocok untuk pengembangan sistem smart parking di Menara Bosowa karena sifatnya yang fleksibel dan dapat dan adaptif. Agile memungkinkan tim untuk pengembangan mengenai perubahan kebutuhan dengan cepat sehingga relevan untuk sistem yang membutuhkan integrasi teknologi modern seperti ANPR, pembayaran cashless dan aplikasi reservasi. Kesesuaian dengan kondisi yang masih menggunakan sistem parkir konvensional membutuhkan pendekatan bertahap agar tidak mengganggu operasional yang sedang berjalan. Agar memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap dengan evaluasi rutin melibatkan stakeholder seperti pengelolaan smart parking dan penggunaan. Dengan demikian, sistem yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna, memberikan solusi jangka panjang yang efisien. Lanjut ke nomor 4 yaitu sistem studi lapangan. Survei, wawancara, dan observasi. Pertama, deskripsi kegiatan. Waktu observasi atau wawancara Senin 02 Desember 2024, lokasi Gedung Menara Bosowa, Jalan Jenderal Sudirman nomor 5, Bisa Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar Selatan. Jumlah pengelola smart parking. Tabel pengamatan dan wawancara. Pertama, aspek yang diamati. Kondisi fisik parkiran. Deskripsi. Sistem parkiran di Menara Bosowa saat ini masih menggunakan metode konvensional dengan fleksibilitas sederhana. Area parkiran mobil memiliki 12 lantai, sedangkan parkiran motornya hanya 1 lantai. Hasil, sistem parkir di Menara Bosowa belum
dilengkapi dengan teknologi menggunakan slot parkir kosong, baik area mobil maupun motor. Pengemudi harus mencari tempat parkiran kosong secara manual yang memperlambat proses parkir, terutama ketika area parkir penuh. Parkiran motor sering mengalami overload dan proses pencatatan kendaraan masih dilakukan secara manual yang meningkatkan resiko kesalahan sistem. Sistem saat ini membutuhkan perangkat teknologi untuk mempermudah pencarian slot parkir dan meningkatkan efisiensi. 2. Sistem operasional. Proses masuk dan keluar di Menara Bosowa. Pada parkiran mobil, proses masuk menggunakan mesin karcis dan palang pintu otomatis, sementara proses pencarian slot parkir dilakukan secara manual. Untuk parkiran motor, pencatatan plat kendaraan masih dilakukan secara manual oleh petugas tanpa palang pintu otomatis. Proses keluar melibatkan pembayaran secara tunai atau QRIS yang dilakukan di pos parkir. Ketiga, jumlah parkiran yang terisi per hari. Jumlah parkiran terisi per hari di Menara Bosowa bisa mencapai 500 kendaraan, termasuk kendaraan mobil dan motor. Jumlah parkir terisi di Menara Bosowa bervariasi tergantung waktu dan kapasitas parkir yang tersedia. Pada hari-hari sibuk atau jam-jam tertentu, terutama pada jam kerja atau acara besar, sehingga parkiran sering overload sehingga mencari slot parkiran kosong. Keempat, layanan yang disediakan. Menara Bosowa menyediakan layanan parkir kendaraan mobil dan motor dengan proses parkir yang masih menggunakan sistem konvensional. Menara Bosowa menyediakan layanan parkir untuk kendaraan mobil dan motor dengan proses yang masih menggunakan konvensional. Layanan yang tersedia termasuk pemberian karcis, palang pintu otomatis untuk mobil dan pencatatan manual untuk motor. Penggunaan dapat memberikan biaya pos parkir, pembayaran dengan metode tunai dan QRIS. Kelima, permasalahan yang ditemui. Kesulitan mencari slot parkir, batas parkir yang terbatas, pembayaran yang masih menggunakan tunai dan QRIS. Pengemudi harus mencari slot parkir yang kosong karena tidak adanya sistem menunjukkan ketersediaan slot parkir yang kadang overload jika ada jam sibuk. Selain itu, metode pembayaran terbatas menyediakan agar menyebabkan antrian panjang dan mengurangi kenyamanan pengguna parkir. Dan keenam, integrasi sistem parkir. Sistem parkir Menara Bosowa saat ini belum terintegrasi dengan teknologi canggih. Informasi mengenai slot parkir, slot area parkir, pembayaran masih menggunakan tunai dan QRIS tanpa adanya sistem cashless modern seperti kartu tap atau metodologi contactless. 7. Keamanan parkir. Pemantauan keamanan parkir. Sistem keamanan parkir di Menara Bosowa sudah memadai dengan adanya pemantauan melalui 1-2 CCTV di setiap lantai. Pemantauan atau portal langsung oleh petugas keamanan di area parkir setiap 2 jam sekali. 3. Tabel dokumen. Pertama, dokumen yang disimpulkan deskripsi dekatatan. Untuk selanjutnya, tabel dokumen akan dibacakan oleh Muhammad Ikhlasul Amal Syam. Untuk Ikhlasul Amal Syam, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan bagian pada tabel dokumen. Jadi ada beberapa dokumen yang dikumpulkan, yaitu yang pertama profil BSU atau profil perusahaan. Jadi Menara Bosowa adalah gedung milik Bosowa Corp. Menara Bosowa adalah gedung tertinggi di Makassar dan Indonesia Timur dengan 23 lantai 120 meter dan menghadap langsung ke lapangan Karbosi. Adapun catatan untuk profilnya itu, Bosowa menjelaskan bisnis utama di bidang otomotif, energi, properti, serta mengambil peranan penting di bidang pendidikan.
Kemudian yang kedua, dokumen yang dikumpulkan yaitu SOP pengelolaan parking, slot parkir untuk mobil dan motor, proses masuk atau keluar dengan tiket atau kartu akses, serta pemantauan parkir oleh petugas untuk menghindari kemacetan dan penggunaan lahan parkir yang tidak semestinya. Adapun catatannya yaitu SOP yang digunakan pada pengelola parkir di Menara Bosowa perlu diperbarui, yaitu menggunakan sistem berbasis teknologi seperti penunjuk slot parkir dan integrasi pembayaran cashless untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna. 3. Ada informasi parkir. Sistem parkir di Menara Bosowa saat ini masih menggunakan metode konvensional. Dengan fasilitas sederhana, area parkir mobil memiliki 12 lantai, sedangkan area untuk parkiran motor hanya memiliki 1 lantai. Adapun catatan untuk ini, tidak ada teknologi untuk mempermudah pencarian slot parkir kosong dan pencatatan untuk motor masih dilakukan secara manual. Nah, ini perlu ditingkatkan lagi untuk pencarian slot parkir yang kosong untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna. Kemudian ada identifikasi permasalahan. Jadi topik permasalahannya yaitu dari hasil wawancara dan pemantauan langsung di parkiran Menara Bosowa, kami menemukan beberapa permasalahan yaitu kapasitas motor di Menara Bosowa sering overload. Kemudian ada pencatatan manual meningkatkan risiko kesalahan, antrian panjang akibat metode pembayaran konvensional, dan tidak adanya informasi real time tentang ketersediaan slot parkir mengurangi efisiensi serta kenyamanan pengguna. Adapun deskripsi permasalahannya yaitu Menara Bosowa menunjukkan bahwa sistem parkir motor menghadapi beberapa kendala signifikan. Kapasitas parkir sering overload, terutama pada jam sibuk karena area parkir motor yang terbatas. Proses pencatatan kendaraan masih dilakukan secara manual yang meningkatkan risiko kesalahan dan ketidakakuratan data. Kemudian ada antrian panjang terjadi akibat metode pembayaran konvensional, yang dimana hanya menggunakan pembayaran tunai dan juga pembayaran QRIS, sehingga menambah waktu tunggu pengguna. Selain itu, masalahnya tidak adanya informasi real time tentang ketersediaan slot parkir membuat pengguna kesulitan mencari tempat parkir yang tersedia. Adapun untuk dampak permasalahan yang terdiri di parkiran Menara Bosowa memiliki dampak yang cukup besar, yaitu kesulitan mencari slot parkir dan antrian panjang diakibatkan oleh overload kapasitas parkir dan metode pembayaran konvensional. Hal ini membuat pengguna merasa tidak nyaman dan frustasi, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepuasan dan minat mereka untuk kembali menggunakan fasilitas parkir di Menara Bosowa. Selain itu, pencatatan manual yang masih digunakan menambah potensi kesalahan dalam perhitungan jumlah kendaraan dan pendapatan parkir. Efisiensi operasional yang terganggu karena pengelola ruang parkir yang tidak optimal, yang dapat menyebabkan kerugian finansial akibat pendapatan yang tidak tercatat dengan baik. Kemudian, kurangnya pemantauan real time membuat pengelola kesulitan dan mengetahui jumlah kendaraan yang ada di area parkir, yang juga menambah risiko kehilangan atau kerusakan kendaraan. Kemudian yang terakhir, tanpa adanya data yang akurat dan sistem pemantauan yang baik, pengelola akan kesulitan membuat keputusan yang tepat untuk perbaikan dan pengembangan sistem parkir di masa depan. Kemudian tabel permasalahan. Di sini ada beberapa permasalahan. Itu yang pertama ada overload kapasitas parkir. Ini berdampak menyebabkan kesulitan pengguna dalam menemukan tempat parkir dan meningkatkan waktu tunggu. Ini prioritasnya tinggi. Kemudian masalah yang kedua itu pencatatan manual kendaraan. Ini berdampak rentan terhadap kesalahan, mengurangi akurasi data kendaraan yang masuk dan keluar. Untuk
tingkat prioritasnya itu tinggi. Kemudian masalah yang ketiga itu antrian panjang pada pembayaran. Ini berdampak mengurangi kenyamanan pengguna dan pengalaman parkir secara keseluruhan. Prioritasnya tinggi. Kemudian permasalahan berikutnya itu kurangnya informasi real time tentang ketersediaan slot. Ini berdampak pengguna tidak tahu ketersediaan tempat parkir sebelum tiba. Ini menyebabkan ketidakpastian. Ini tingkat prioritasnya sedang. Kemudian permasalahan berikutnya keamanan data yang rentan. Ini berdampak resiko kehilangan atau kerusakan kendaraan serta potensi penipuan dalam transaksi. Tingkat prioritas sedang. Masalah berikutnya itu ketidakpahaman pengguna terhadap teknologi baru. Berdampak untuk meningkatkan kemungkinan kesalahan saat menggunakan sistem baru dan menghambat adopsi teknologi. Tingkat prioritas rendah. Kemudian teknik elisisitas, deskripsi teknik. Dalam proyek ini teknik elisitasi yang digunakan mencakup wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen. Proses wawancara melibatkan gambaran mengenai permasalahan dan kebutuhan mereka. Pengamatan lapangan dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas keluar masuk kendaraan guna menemukan pola serta kendala operasional. Selain itu, dokumen terkait sistem parkir yang ada dianalisis untuk memahami proses yang sedang berlangsung serta mengidentifikasi celah dalam sistem. Nah, dengan pendekatan ini, kebutuhan proyek dirumuskan secara menyeluruh berdasarkan masukan dari berbagai pihak dan data yang terverifikasi. Adapun metode yang digunakan yaitu teknik elisitasi wawancara, mewawancarai pihak terkait di Menara Bosowa seperti manajemen parkir dan petugas lapangan. Wawancara ini dilakukan untuk memahami sistem parkir yang ada, masalah yang dihadapi, dan kebutuhan apa yang diinginkan dari pengelola parkir. Kemudian hasilnya kita mendapatkan informasi mengenai sistem pembayaran yang dimana pembayarannya itu ada cash dan QRIS. Kemudian ada masalah over kapasitas parkir motor dan proses manual masih dilakukan secara manual untuk penginputan kendaraan. Kemudian ada FGD mengadakan diskusi kelompok dengan tim manajemen dan petugas parkir untuk menggali ide, menyepakati prioritas kebutuhan, dan mendiskusikan kemungkinan solusi. Ini menghasilkan kesepakatan tentang fitur-fitur utama yang dibutuhkan dan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada dokumentasi sistem. Kita menganalisis dokumen atau catatan sistem parkir yang sudah ada, seperti laporan keuangan, data jumlah kendaraan harian, dan prosedur operasional. Data menunjukkan rata-rata 500 kendaraan per hari menggunakan fasilitas parkir. Ini termasuk mobil dan motor. Sistem parkir mobil menggunakan karcis di pintu masuk dan pintu pembayaran di pintu keluar. Kemudian ada observasi. Di sini kami mengamati langsung proses operasional parkir di Menara Bosowa, termasuk alur kendaraan masuk dan keluar. Kemudian interaksi pengguna dengan sistem parkir serta aktivitas petugas parkir. Nah, ini menghasilkan mendapatkan data bahwa parkir motor sering over kapasitas parkir mobil di sini memanfaatkan 12 lantai. Kemudian sistem input kendaraan masih dilakukan secara manual dan tidak ada informasi secara real time terkait slot parkir yang masih tersedia. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tabel kebutuhan pengguna akan dibacakan oleh Rama Dwi Anugrah. Untuk Rama dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih dengan atas yang telah diberikan. Oke. Saya akan menjelaskan tentang tabel kebutuhan pengguna. Nah, sini saya akan menyingkat kebutuhan pengguna yaitu KP. Yang pertama KP
satu itu yaitu sistem pembayaran digital, di mana pengguna ini sangat membutuhkan sistem pembayaran yang mudah dan cepat seperti dengan uang tunai atau kris. Dan di sini prioritasnya tinggi. Nah, terus KP2 yaitu informasi ketersediaan tempat parkir, di mana pengguna akan mengetahui secara real time jumlah tempat parkir yang tersedia baik untuk motor maupun mobil agar lebih efisien dalam mencari parkiran. Untuk prioritasnya ini tinggi juga. Terus kayak untuk KP3 yaitu nah, untuk KP3 yaitu proses parkir yang cepat, di mana pengguna membutuhkan sistem yang memungkinkan mereka untuk masuk dan keluar dengan cepat untuk mengurangi waktu yang dihabiskan di area parkir. Untuk prioritasnya ini kami mengisikan sedang. Lanjut KP4 yaitu sistem pemantauan kendaraan, di mana petugas membutuhkan sistem yang memungkinkan mereka memantau ketersediaan parkir secara otomatis dan memberikan notifikasi jika ada kendaraan yang perlu ditangani. Untuk prioritasnya ini juga yaitu sedang. Untuk KP5 yaitu sistem laporan harian, di mana pengelola membutuhkan sistem untuk menghasilkan laporan harian mengenai jumlah kendaraan yang parkir dan pembayaran yang diterima untuk memudahkan monitoring dan analisis. Untuk prioritasnya ini yaitu rendah. Nah, untuk KP6 ini yaitu keamanan kendaraan, yang dimana pengguna membutuhkan sistem yang dapat menjamin keamanan kendaraannya mereka selama parkir seperti adanya pengawasan CCTV dan sistem alarm. Untuk prioritasnya itu tinggi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan domain, yang dimana saya akan menyingkatnya lagi seperti KD. Untuk KD1 itu sistem pembayaran otomatis, yang dimana sistem harus dapat mendukung pembayaran otomatis menggunakan kartu tap atau aplikasi mobile untuk menggantikan metode pembayaran manual seperti uang tunai atau kris. Nah, untuk prioritasnya itu tinggi. Untuk KD2 pemantauan ketersediaan tempat parkir, yang dimana sistem perlu memiliki kemampuan untuk memantau jumlah tempat parkir yang tersedia secara real time untuk memudahkan pengguna mencari parkirannya. Untuk prioritasnya itu tinggi juga. Untuk KD3 integrasi dengan sistem lain, itu sistem parkir harus terintegrasi dengan sistem lain seperti aplikasi manajemen gedung atau sistem pembayaran digital untuk memastikan kelancaran operasional. Untuk prioritasnya itu sedang. KD4 pengawasan CCTV, yang dimana sistem harus terhubung dengan sistem pengawasan CCTV untuk memastikan keamanan kendaraan selama parkir dengan kemampuan notifikasi otomatis jika terjadi masalah. Untuk prioritasnya itu sedang. Terus yang kelima, KD5 yaitu pemrograman kendaraan motor, di mana sistem harus memiliki metode yang efisien untuk menangani kendaraan motor yang lebih sering over kapasitas. Misalnya nih, dengan pemanfaatan sensor atau sistem input otomatis. Untuk prioritasnya itu tinggi. Nah, untuk KD6 itu untuk KD6 itu laporan dan analisis data. Nah, yang dimana sistem perlu menyediakan laporan harian yang mencakup jumlah kendaraan yang parkir, durasi parkir, dan pendapatan untuk analisis dan perencanaan lebih lanjut. Untuk prioritasnya sendiri yaitu rendah. Nah, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya. Yang dimana untuk fungsionalnya sendiri yaitu untuk yang pertama yaitu pembayaran otomatis, di mana sistem harus dapat mendukung pembayaran otomatis menggunakan kartu tap atau aplikasi mobile untuk kendaraan yang masuk dan keluar dari area parkir. Untuk yang keduanya pemantauan ketersediaan parkir, sistem harus dapat memantau secara real time jumlah tempat parkir yang tersedia baik untuk kendaraan motor maupun mobil. Dan ketiga itu pengelolaan parkir motor. Sistem harus dapat menangani kendaraan motor secara efisien mengingat sering terjadinya over kapasitas parkir motor dengan menyediakan lebih banyak kapasitas atau sistem pemantauan otomatis. Dan keempat yaitu laporan pembayaran. Sistem harus dapat menghasilkan laporan pembayaran harian yang mencakup jumlah kendaraan yang parkir dan jumlah pendapatan yang diperoleh dari parkir. Yang kelima yaitu keamanan kendaraan. Nah, sistem harus terintegrasi dengan pengawasan CCTV untuk memastikan keamanan kendaraan selama di parkir serta memberikan notifikasi jika terjadi masalah. Nah, yang terakhir yaitu
notifikasi ketersediaan parkir. Pengguna harus menerima notifikasi mengenai ketersediaan tempat parkir secara real time melalui aplikasi atau sistem lain yang terintegrasi. Nah, untuk lanjut saya akan menjelaskan tentang tabel kebutuhan dan fungsionalnya, yang dimana kegunaannya daftar kebutuhan terkait kegunaan sistem. Yang dimana pertama itu backup data yang efisien. Nah, untuk kegunaannya itu sistem harus menyimpan data cadangan secara otomatis dan efisien untuk memastikan tidak ada data yang hilang ketika terjadi kegagalan. Yang kedua itu sistem tahan gangguan. Sistem harus dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan signifikan selama periode waktu yang lama dengan tingkat kegagalan kurang dari 1% dalam setahun. Nah, lanjut yaitu kinerja. Nah, kinerja pertama yaitu waktu respon cepat. Sistem harus memberikan respon dalam waktu kurang dari 3 detik untuk setiap permintaan pengguna, seperti saat memverifikasi tempat parkir atau pembayaran. Nah, kinerja kedua itu optimisasi penggunaan sumber daya, yang dimana sistem harus dapat berjalan secara efisien meskipun pada perangkat dengan spesifikasi rendah, serta tidak membebani sumber daya seperti memori dan CPU. Untuk dukungan, nah dukungannya itu pertama sistem pembaruan yang terjadwal. Pembaruan dan pemeliharaan sistem harus dilakukan secara terjadwal tanpa gangguan yang signifikan terhadap pengguna. Dan yang kedua, dukungannya pembaruan dan pemeliharaan sistem. Ini mana sistem harus memiliki mekanisme pembaruan otomatis dan pemeliharaan untuk memastikan kinerja yang optimal dan mengatasi masalah keamanan. Nah, untuk implementasinya itu, implementasi pertama, kemampuan integrasi dengan sistem lain. Sistem harus dirancang agar dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam infrastruktur dan sistem lain yang sudah ada, seperti sistem pembayaran atau manajemen gedung. Nah, untuk implementasi yang kedua itu pengujian berkelanjutan selama implementasi. Pengujian fungsional dan non-fungsional harus dilakukan secara terus-menerus selama fase implementasi untuk memastikan kualitas sistem. Terus antarmuka. Untuk antarmuka pertama yaitu tampilan yang responsif. Ini mana antarmuka pengguna harus responsif dengan berbagai perangkat termasuk smartphone dan tablet dengan tampilan yang tetap konsisten. Yang kedua, antarmuka konsistensi desain antarmuka. Yang dimana desain antarmuka pengguna atau biasa dikenal dengan UI user interface harus konsisten di seluruh aplikasi dan perangkat dengan elemen-elemen yang mudah dikenali dan dipahami oleh pengguna. Oke. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tinjauan ulang kebutuhan akan dibacakan oleh Saudara Raffi. Untuk Saudara Raffi, dipersilahkan. Ya, setelah adapun tinjauan ulang kebutuhan atau description review, yang dimana hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan baik fungsional maupun non fungsional telah diidentifikasi dan dipahami dengan jelas oleh semua stakeholder yang terlibat. Adapun metode yang kami telah gunakan, yang pertama mendengarkan presentasi, yaitu kebutuhan fungsional dan non fungsional yang telah diidentifikasi akan dipresentasikan. Yang kedua adalah diskusi terbuka, yaitu menggunakan teknik brainstorming untuk menggali ide-ide baru dan mendapatkan umpan balik dari peserta. Yang ketiga adalah tanya jawab, memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan klarifikasi mengenai kebutuhan sistem. Adapun hasil tinjauan ulang bertujuan untuk yang pertama, validasi kebutuhan, memastikan bahwa semua kebutuhan yang diidentifikasi relevan dan sesuai dengan harapan pengguna. Yang kedua, identifikasi kebutuhan baru, menggali kemungkinan kebutuhan tambahan yang mungkin belum teridentifikasi sebelumnya. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sistem. Dengan melibatkan stakeholder secara langsung, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem yang akan dikembangkan sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lanjut. Ya, selanjutnya ada tabel hasil tinjauan yang berisikan tiga bagian. Yang pertama, elemen yang ditinjau, hasil review, dan catatan stakeholder. Adapun elemen yang pertama adalah user interface aplikasi, yang dimana hasil reviewnya stakeholder menyarankan desain antarmuka yang lebih, dan catatan perlu dilakukan pengujian usability untuk memastikan
kemudahan pengguna. Elemen yang kedua adalah opsi pembayaran, di mana pengguna menginginkan lebih banyak opsi pembayaran termasuk dompet digital dan transfer bank. Catatannya, sistem harus mendukung integrasi dengan berbagai metode pembayaran digital. Elemen yang ketiga adalah fitur notifikasi, di mana stakeholder meminta adanya notifikasi otomatis untuk konfirmasi reservasi dan pengingat pembayaran. Dengan catatan, pengguna ingin menerima notifikasi melalui aplikasi dan SMS. Elemen yang selanjutnya, keamanan sistem, di mana diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang langkah-langkah keamanan yang diterapkan. Dengan catatan, stakeholder meminta audit keamanan secara berkala untuk menjaga data pengguna. Dan elemen yang terakhir, analisis data penggunaan, di mana pengelola parkir menginginkan laporan analitik yang mendetail tentang penggunaan slot parkir. Dengan catatan, menambahkan fitur dashboard yang menampilkan statistik penggunaan secara real time. Adapun tabel selanjutnya berisikan 3 bagian, yaitu kebutuhan, umpan balik stakeholder, dan tindakan selanjutnya. Kebutuhan pertama, pemberitahuan ketersediaan slot, di mana stakeholder ingin adanya pemberitahuan otomatis saat slot parkir tersedia atau terisi. Tindakannya, mengembangkan fitur notifikasi yang mengirimkan informasi ketersediaan slot secara real time. Kebutuhan selanjutnya, fitur pembayaran multi-method, di mana pengguna meminta dukungan untuk lebih banyak metode pembayaran, termasuk e-wallet dan transfer bank. Dan tindakannya, menambahkan opsi pembayaran tambahan dalam sistem, termasuk integrasi dengan berbagai e-wallet. Kebutuhan ketiga, aksesibilitas aplikasi, di mana stakeholder menyarankan agar aplikasi dapat diakses oleh pengguna dengan disabilitas. Melakukan audit aksesibilitas dan menambahkan fitur yang mendukung pengguna dengan kebutuhan khusus. Kebutuhan yang keempat, dukungan pelanggan, di mana stakeholder meminta adanya fitur dukungan pelanggan langsung melalui aplikasi, dengan mengimplementasikan fitur chat atau hotline untuk dukungan pelanggan dalam aplikasi. Kebutuhan kelima, kecepatan proses check-in atau check-out, di mana pengguna menginginkan proses check-in dan check-out yang lebih cepat tanpa antrian panjang, dengan melakukan pengoptimalan algoritma pemrosesan data untuk mempercepat verifikasi kendaraan dan pembayaran. Adapun tabel ketiga adalah matriks ketelusuran kebutuhan, di mana berisikan ada kode D dan R, yang dimana itu D itu desain yang membutuhkan desain, dan R itu requirement atau kebutuhan. Yang pertama KF01 atau sistem pembayaran membutuhkan desain. Yang kedua ada sistem parkir juga membutuhkan desain, dan seterusnya. Dan tabel selanjutnya berisikan 3 bagian lagi, kebutuhan, desain terkait, dan kasus uji terkait. Kebutuhan pertama, sistem harus mendukung pembayaran otomatis, yaitu desain modul pembayaran cashless, integrasi dengan kartu tap. Kasus uji terkaitnya pengujian validasi kartu tap di pintu masuk atau keluar dan kecepatan transaksi. Kebutuhan kedua, menggunakan kartu tap atau aplikasi mobile dengan desain berbasis e-money dan QRIS, dan pembayaran menggunakan aplikasi mobile. Kebutuhan kedua, sistem harus dapat memantau jumlah tempat parkir yang tersedia secara real time dengan desain sistem sensor parkir untuk mendeteksi slot kosong dan menampilkan informasi dashboard. Kebutuhan ketiga, sistem harus menangani over kapasitas parkir motor secara efisien dengan desain manajemen kapasitas parkir motor berbasis prioritas dan integrasi sistem sensor. Kebutuhan keempat, sistem harus menghasilkan laporan pembayaran harian dengan desain modul pembuatan laporan otomatis yang mencakup total kendaraan, durasi parkir, dan pendapatan. Terus yang kelima, Kebutuhan kelima, sistem harus terintegrasi dengan CCTV untuk keamanan kendaraan. Di mana desain integrasi CCTV dengan aplikasi admin untuk notifikasi real time jika terjadi insiden keamanan, dan pengujiannya
Notifikasi otomatis dari CCTV jika ada kendaraan yang melanggar batas parkir atau indikasi insiden di area parkir. Kebutuhan kelima, pengguna harus menerima notifikasi ketersediaan parkir secara real-time melalui aplikasi. Dengan desain modul, notifikasi real-time menggunakan integrasi aplikasi mobile dengan sistem pemantauan parkir. Dengan pengujian pengiriman notifikasi kepada pengguna saat kapasitas parkir berubah, misalnya jika slot terisi penuh atau ada slot yang baru tersedia. Selanjutnya, ada tabel matriks keterlusuran kebutuhan untuk review dan validasi. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama kebutuhan, sumber kebutuhan, elemen yang ditinjau, dan hasil validasi. Kebutuhan yang pertama adalah sistem mendukung pembayaran otomatis menggunakan kartu tap atau aplikasi mobile. Di mana sumber kebutuhannya, observasi lapangan di Menara Bosowa dan wawancara dengan pengelola parkir. Elemen yang ditinjau adalah modul pembayaran cashless, kartu tap, dan QRIS, integrasi aplikasi mobile. Hasil dari validasi tersebut adalah valid. Sistem dirancang sesuai kebutuhan dengan integrasi kartu tap. Kebutuhan yang kedua adalah sistem dapat memantau ketersediaan parkir secara real time. Sumber kebutuhannya wawancara dengan pengguna dan analisis masalah kapasitas parkir. Kebutuhan ketiga adalah sistem dapat menangani overkapasitas parkir motor secara efisien. Sumber kebutuhannya analisis pola parkir kendaraan dan laporan pengelola dengan sistem alokasi parkir berdasarkan prioritas dan monitoring slot motor. Validasinya adalah valid, kapasitas parkir dapat dioptimalkan dengan sistem prioritas. Kebutuhan keempat, sistem menghasilkan laporan pembayaran harian dengan sumber permintaan pengelola untuk audit pendapatan parkir dengan modul pelaporan otomatis untuk pendapatan harian dan kendaraan masuk. Validasinya adalah valid, format laporan memenuhi kebutuhan pengelola dengan data akurat. Kebutuhan kelima, sistem terintegrasi dengan CCTV untuk keamanan kendaraan dengan sumber analisis kebutuhan keamanan dari pengelola parkir dan observasi lokasi dengan modul integrasi CCTV dengan aplikasi admin dan fitur notifikasi. Dengan validasi valid, sistem memberikan notifikasi real time untuk insiden keamanan. Kebutuhan keenam, pengguna menerima notifikasi ketersediaan parkir real time dengan sumber wawancara dengan pengguna mengenai preferensi fitur notifikasi. Validasinya valid, notifikasi real time tersedia sesuai kapasitas slot parkir. Nah, adapun prototype atau bentuk awal dari aplikasi smart parking. Pada prototype ini yang pertama menunjukkan informasi real time. Sistem ini menampilkan informasi ketersediaan slot parkir secara real time untuk kendaraan mobil dan motor. Contoh, mobil 150 dari 200 slot dan motor 280 dari 300 slot. Yang kedua ada reservasi parkir. Pengguna dapat melakukan reservasi tempat parkir melalui website atau aplikasi mobile. Yang ketiga ada pembayaran digital. Ada beberapa pembayaran tersedia, termasuk QRIS, kartu tap atau e-money, aplikasi mobile. Dan proses pembayaran ini mempercepat transaksi dan mengurangi antrian di pintu keluar. Yang keempat ada keamanan kendaraan. Sistem terintegrasi dengan CCTV untuk pemantauan keamanan kendaraan. Notifikasi otomatis akan dikirimkan jika ada insiden mencurigakan. Dan yang terakhir ada laporan dan analitik. Sistem menyediakan laporan harian tentang jumlah kendaraan, durasi parkir, dan pendapatan. Informasi ini dapat diakses oleh pengelola melalui dashboard. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu validasi. Baik, untuk validasi model dan uji penerimaan pengguna akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada deskripsi validasi kebutuhan. Validasi model dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak ini dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna sesuai dengan spesifikasinya yang telah ditetapkan. Proses ini menggunakan metode user acceptance testing atau UAT, di mana pengguna akhir mengevaluasi prototipe
Sistem untuk memastikan bahwa semua kebutuhan, baik fungsional maupun non-fungsional, telah terpenuhi. Metode ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, membuat skenario uji berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Yang kedua, melibatkan pengguna akhir atau stakeholder dalam pengujian untuk memastikan bahwa sistem sesuai dengan ekspektasi mereka. Yang ketiga, mencatat hasil pengujian. Yang keempat, memberikan umpan balik kepada tim pengembang untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Model yang divalidasi memiliki 3 tabel, yaitu elemen validasi, hasil validasi, dan catatan. Untuk elemen yang pertama yaitu sistem pembayaran digital. Hasil validasi yaitu lulus. Pembayaran menggunakan QRIS dan kartu tap berfungsi dengan baik. Catatannya yaitu pengguna menginginkan tambahan metode pembayaran lain seperti e-wallet. Elemen yang kedua yaitu pemantauan ketersediaan parkir. Hasil validasinya itu lulus. Informasi slot parkir kosong tampil real time di aplikasi. Dan untuk catatannya sendiri yaitu data ketersediaan terkadang terlambat 1-2 detik pada jam sibuk. Untuk elemen ketiga yaitu keamanan kendaraan dan CCTV. Hasilnya yaitu lulus. Integrasi dengan CCTV menghasilkan notif otomatis jika ada insiden. Pengguna ingin fitur keamanan diperluas untuk mendeteksi area rawan. Yang selanjutnya yaitu kecepatan check-in dan check-out. Hasilnya yaitu lulus. Sistem memproses kendaraan masuk atau keluar dalam waktu kurang dari 3 detik. Catatannya yaitu tidak ada masalah yang ditemukan, baik itu pada lapangan maupun di luar. Yang selanjutnya itu pendaftaran member di website atau aplikasi. Hasilnya itu lulus. Pengguna dapat mendaftar sebagai member melalui web atau aplikasi. Untuk catatannya yaitu tambahkan notifikasi konfirmasi pendaftaran melalui email atau SMS. Dan yang kedua yaitu tabel hasil uji penerimaan kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan sistem pembayaran digital. Pembayaran otomatis dapat dilakukan dengan kartu tap atau QRIS. Statusnya itu lulus. Umpan balik pengguna yaitu tambahkan opsi pembayaran lain seperti kartu tap dan e-wallet, OVO, GoPay dan sebagainya. Yang kedua yaitu pemantauan ketersediaan parkir. Slot parkir kosong tampil secara real time di aplikasi. Statusnya itu lulus. Informasi kadang terlambat muncul saat jam sibuk. Selanjutnya yang ketiga, keamanan kendaraan dan CCTV. Sistem memberikan notifikasi otomatis jika ada insiden. Statusnya itu lulus. Umpan balik pengguna, perluas fitur untuk mendeteksi area rawan di parkiran. Dan keempat yaitu kecepatan check-in dan check-out. Proses masuk dan keluar berlangsung dalam kurang lebih 3 detik. Statusnya yaitu lulus. Tidak ada masalah yang ditemukan. Yang kelima yaitu pendaftaran member di web atau aplikasi. Pengguna dapat mendaftar sebagai member dengan validasi data. Statusnya yaitu lulus. Dan umpan balik pengguna, notifikasi pendaftaran diterima namun diusulkan konfirmasi via email atau SMS. Selanjutnya yaitu tabel uji penerimaan pengguna. Yang pertama, sistem pembayaran digital. Tingkat penerimaannya itu tinggi. Catatan pengguna yaitu sistem bekerja baik, namun perlu menambahkan opsi e-wallet. Yang kedua yaitu pemantauan ketersediaan parkir. Tingkat penerimaannya itu tinggi. Catatan pengguna, informasi real time sangat membantu meskipun kadang ada keterlambatan. Yang ketiga yaitu keamanan kendaraan dengan CCTV. Tingkat penerimaannya itu tinggi. Catatan pengguna, sistem efektif namun pengguna mengusulkan peningkatan fitur di deteksi area rawan. Yang keempat, kecepatan check-in dan check-out. Untuk tingkat penerimaannya itu sangat tinggi. Pengguna sangat puas dengan kecepatan sistem. Dan yang terakhir yaitu pendaftaran member di web atau aplikasi. Penerimaannya cuma tinggi. Proses pendaftaran mudah, namun notifikasi pendaftaran perlu diperluas ke SMS. Dan yang ketiga yaitu ada matriks ketelusuran uji penerimaan. Yang pertama yaitu sistem pembayaran digital. Kriteria penerimaan pembayaran otomatis dapat dilakukan dengan kartu tap atau QRIS. Hasil uji lulus. Berfungsi dengan baik. Disarankan tambah opsi e-wallet. Yang kedua, pemantauan ketersediaan parkir. Slot parkir kosong tampil secara real time di aplikasi. Hasilnya itu lulus. Informasi akurat, keterlambatan minor saat sibuk. Keamanan yang ketiga, keamanan kendaraan dengan CCTV.
Sistem memberikan notifikasi otomatis jika ada insiden. Hasilnya itu lulus, sistem berfungsi, tingkatkan deteksi area rawan. Yang keempat, kecepatan check-in dan check-out. Proses masuk dan keluar berlangsung dalam kurang 3 detik. Hasilnya itu lulus, proses sangat cepat dan efisien. Yang kelima, pendaftaran web di web, pendaftaran member di web atau aplikasi. Pengguna dapat mendaftar sebagai member dengan validasi data. Hasilnya itu lulus. Tambahkan konfirmasi via email atau SMS untuk keamanan. Dan inilah pembagian tugas atau laporan kami. Untuk keterangannya yaitu semua selesai. Sekian presentasi atau hasil tugas project 2 kami. Sekian dan terima kasih. Maaf, sekian dari kami hasil dokumentasi project 2 kami. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.